Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febrian Bayu Putranto. Saya dari kelas 11 RPL, nomor absen 12. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan mengenalkan apa itu persamaan matriks. Langsung saja. Persamaan matriks adalah persamaan matematika yang melibatkan matriks. Matriks sendiri adalah kumpulan angka atau variabel yang disusun dalam baris dan kolom. Persamaan matriks biasanya digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Contohnya adalah AX sama dengan B, di mana A adalah matriks koefisien, X matriks variabel, dan B matriks konstanta. Lalu berikutnya ada jenis-jenis persamaan matriks. Yang pertama adalah persamaan matriks linear. Persamaan linear melibatkan matriks variabel dengan konstanta dengan pangkat tertinggi 1. Persamaan matriks non-linear adalah persamaan linear yang melibatkan matriks variabel dan konstanta dengan pangkat lebih tinggi dari 1. Lalu selanjutnya ada persamaan matriks homogen. Persamaan homogen memiliki sisi kanan persamaan berupa matriks 0. Dan selanjutnya ada persamaan matriks non-homogen. Persamaan non-homogen memiliki sisi kanan persamaan berupa matriks non-0. Lalu selanjutnya ada beberapa operasi dasar dalam persamaan matriks. Operasi dasar yang selama ini sudah saya pelajari atau saya dapatkan dari sekolah. Yang pertama ada penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian. Lalu ada pengurangan. Pengurangan matriks dilakukan dengan mengurangi elemen-elemen yang bersesuaian. Perkalian matriks dilakukan dengan mengalihkan setiap elemen baris pertama dengan elemen kolom pertama dan seterusnya. Lalu inverse matriks adalah matriks yang mengalihkan matriks asli dan menghasilkan matriks identitas. Lalu selanjutnya ada beberapa rumus-rumus dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dalam tema kita kali ini, yaitu persamaan matriks. Yang pertama ada penjumlahan, yaitu A tambah B sama dengan C. Lalu ada rumus dari pengurangan, yaitu A min B sama dengan C. Lalu ada rumus perkalian, A kali B sama dengan C. Dan ada rumus inverse matriks, yaitu A min 1 sama dengan B. Berikutnya ada beberapa cara dalam menyelesaikan suatu persoalan di dalam persamaan matriks. Yang pertama adalah metode eliminasi. Eliminasi merupakan variabel untuk mendapatkan nilai variabel yang tidak diketahui. Lalu ada metode substitusi. Substitusi nilai variabel yang diketahui ke dalam persamaan untuk mendapatkan nilai variabel yang tidak diketahui. Lalu ada metode inverse matrix, yaitu dengan cara mengalihkan kedua sisi persamaan dengan inverse matrix koefisien. Dan yang terakhir adalah metode Gauss-Jordan. Untuk metode Gauss-Jordan sendiri, saya sebenarnya belum mempelajari metode ini karena saya juga belum mendapatkan materi ini di sekolah. Namun tetap saya cantumkan karena dari beberapa artikel yang saya baca dan beberapa pencarian saya di website atau Google, beberapa cara menyelesaikan suatu persoalan dalam persamaan matriks terdapat metode Gauss-Jordan. Mungkin kedepannya akan saya pelajari lebih lanjut dan akan saya eksplor lagi apa itu metode Gauss-Jordan. Di halaman selanjutnya, di sini ada suatu penggambaran dalam pengaplikasian persamaan matriks di kehidupan sehari-hari. Pengaplikasian yang pertama ialah dari bidang teknologi, termasuk komputer grafis, pengolahan citra, dan pemrosesan sinyal. Pengaplikasian yang kedua ialah ekonomi, model ekonomi
analisis pasar, dan strategi investasi. Lalu selanjutnya ialah pengaplikasian teknik. Di dalam pengaplikasian teknik ini terdapat contohnya yaitu analisis struktur, desain pesawat terbang, dan robotika. Dan yang terakhir ialah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pun juga termasuk dalam pengaplikasian persamaan matriks. Contohnya ialah ilmu fisika, pembelajaran kimia, penelitian biologi, dan lebih banyak lagi. Kesimpulan dari penjelasan yang telah tadi saya sampaikan ialah selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh penyelesaian persoalan persamaan matriks. Di sini saya mendapatkan suatu kasus atau persoalan A sama dengan 2 dengan 2 lalu B sama dengan 2. Seperti ini. Kira-kira seperti ini ya. Maaf jika tulisannya tidak kurang rapi lah. Maaf jika tulisannya kurang rapi karena saya menulis menggunakan aplikasi di handphone dan itu sedikit kurang nyaman. Nah, kembali ke soal. Kita mendapatkan persoalan seperti ini. Lalu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita bisa melakukan dengan cara seperti ini. Pertama adalah X sama dengan, cara menyelesaikan permasalahan ini adalah seperti ini. X sama dengan A min 1 B. Lalu langkah yang kedua adalah kita mencari inverse matriks A. A min 1 sama dengan 1 per kurang lebih seperti ini gambarannya. Lalu cara yang berikutnya adalah kita menghitung determinan A. Det A, maaf saya ulangi, det A sama dengan begini saja saya ulangi untuk bagian menghitung determinan. Jadi det A sama dengan
Determinan A sama dengan 2 per min 1 3 sama dengan 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Caranya seperti ini. Determinan A sama dengan 2 dikalikan 4 dikurangi 1 dikalikan 3 sama dengan 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Mungkin ini tampilannya saya ubah ke miring biar lebih luas saja. Lalu cara selanjutnya yaitu kita menghitung adjoin A. Adjoin adjoin A sama dengan 4 min 3 min 1 2. Ini adalah kita menghitung adjoin A, atau istilahnya kita menukar elemen diagonal utama, ubah tanda elemen non diagonal. Lalu cara selanjutnya yaitu kita menghitung A-1. A min 1 sama dengan 1 per determinan A. Adjoin A sama dengan 1 per 5 4 min 3 4 min 3 min 1 2 sama dengan 4 per 5 min 3 per 5 min 1 per 5 2 per 5. Setelah kita menghitung A-1, kita mengalihkan A-1 dengan B, yang berarti di sini X sama dengan A pangkat min 1 kita kalikan dengan B, maka hasilnya adalah, maka penulisannya seperti ini: 4 per 5 3 per 5 min 1 per 5 2 per 5 ini sama dengan
4/5 min 3/5 min 1/5 2/5. Maaf, saya ulangi. Hapus dulu ya. Kita ulangi saja. Yaitu X sama dengan X sama dengan A min 1 B sama dengan 4/5 min 3/5 min 1/5 2/5 dikalikan dengan 5/11. Maaf, bukan 5/11 tapi 5 dan 11. Untuk caranya adalah seperti ini. Setelah kita melakukan ini, selanjutnya kita menemukan hasil. Saya persingkat saja, kita menemukan hasil X sama dengan 9/5 dan 7/5 seperti ini. Dan matriks yang kita cari adalah ini, hasil dari penjumlahan kita, perkalian kita yang terakhir. Maka matriks yang kita dapatkan adalah 9/5 dan 7/5. Jadi itu tadi merupakan salah satu contoh penyelesaian persoalan dalam persamaan matriks. Apabila saya memiliki kekurangan dan kesalahan dalam kata-kata maupun kesalahan dalam penulisan dan lain-lain, saya mohon maaf.